Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Mahdalena dengan NIM 043 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan membawakan materi mengenai konflik Israel dan Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional untuk memenuhi UAS Hukum Humaniter kelas D. Konflik Palestina dan Israel dilatar belakangi oleh masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Alasan Palestina dan Israel perang adalah masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama. Yang diperebutkan Palestina dan Israel adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Tetapi wilayah ini diberi label Israel di peta saat ini. Pada kenyataannya, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menimbulkan banyak masalah pelik, sehingga pada kenyataannya, perdamaian antara Palestina dan Israel sangat sulit untuk terwujud. Konflik tersebut menewaskan ratusan orang, ribuan orang mengungsi dan berbagai infrastruktur utama rusak. Melihat latar belakangnya sudah saya paparkan. Sebelumnya, saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa sajakah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang dilanggar saat perang dalam konflik Israel dan Palestina? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang dilanggar saat perang dalam konflik Israel dan Palestina. Dalam hukum humaniter, ada 3 prinsip yang harus dilakukan saat perang, yaitu yang pertama ada prinsip pembedaan, kedua prinsip pembatasan, dan ketiga prinsip proporsionalitas. Israel telah melanggar prinsip-prinsip ini dalam serangannya kepada Palestina. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa arti ketiga prinsip itu. Untuk prinsip perbedaan sendiri, sebagaimana dijelaskan bahwa prinsip pembedaan membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang perang atau terlibat dalam suatu konflik bersenjata ke dalam 3 golongan, yakni ada kombatan, non-kombatan, dan penduduk sipil. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh dijadikan sasaran atau objek militer dan mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek militer. Hal ini untuk membedakan antara objek-objek militer yang boleh diserang dan objek-objek sipil yang tidak boleh diserang. Objek-objek sipil tersebut harus dihormati. Pada situasi dan kondisi tertentu, objek-objek sipil hanya boleh diambil alih untuk dipergunakan bagi kepentingan militer. Hal ini pun dipertegas dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan 1 1977. Sedangkan prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan pengguna racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu dan lain-lain. Hal tersebut dicantumkan di dalam pasal 22 dan 23 Hague Regulations, lampiran dari Konvensi Den Haag 4 tahun 1907 atau Regulasi Den Haag, yang berbunyi, "The rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited," atau hak dari belligerents dalam menggunakan alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas. Adapun batasan-batasan tersebut termasuk di dalamnya eksplanasi prinsip proporsionalitas, dimuat lebih lanjut secara rinci di dalam pasal 23 Hague Regulations. Prinsip proporsionalitas mengemukakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam korelasi dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan dengan melihat ketiga prinsip, pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa para pihak yang berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, terutama oleh Israel, telah menyerang non-kombatan dan banyak penduduk atau objek sipil mengalami luka dan tewas, serta menyerang dengan menggunakan senjata berlebihan yang mengakibatkan banyak sarana-prasarana mengalami kerusakan yang sangat parah, bahkan hancur total. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, pelaksanaan perlindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional.
Tim medis merupakan orang yang tidak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka tidak sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Berdasarkan hukum humaniter, mereka harus dilindungi secara manusiawi, sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Jenewa I tahun 1949, pasal 24. Penyerangan terhadap petugas medis merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, di mana para petugas medis seharusnya mendapat perlindungan dan dihormati dalam keadaan apapun, sebagaimana dijelaskan dalam Protokol Tambahan 1 1977 Pasal 12 Ayat 1. Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan dan menghormati terhadap petugas kesehatan di medan perang dalam segala keadaan dapat ditemui di dalam pasal-pasal Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, sebagaimana diatur dalam pasal 11, pasal 24-27, pasal 36, dan pasal 37 Konvensi Jenewa 1 1949. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa para pihak yang berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, telah menjadikan petugas medis yang tidak terlibat juga menjadi sasaran serang yang merupakan tindakan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kenyataannya, masih banyak petugas medis yang menjadi korban atau menjadi sasaran perang dengan serangan yang terjadi di Gaza. 2 dokter termasuk di antara korban tewas, termasuk kepala bagian penyakit dalam di Shifa, rumah sakit utama di jalur Gaza. Setelah melihat kedua pembahasan yang telah dipaparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional tidak terlaksana, terutama pada penerapan ketentuan Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977 saat konflik terjadi di Palestina disebabkan bukan lemahnya hukum yang mengatur. Dalam berperang, Israel juga telah melanggar 3 prinsip yang harus dilakukan saat perang, yaitu prinsip pembedaan, prinsip pembatasan, dan prinsip proporsionalitas. Kemauan dan itikat baik serta komitmen bersama dari pihak yang bertikai atau bersengketa untuk menetapkan dan mematuhi ketentuan hukum humaniter internasional pada saat konflik terjadi sangat perlu untuk dilaksanakan, serta perlunya penyebarluasan pengetahuan hukum humaniter internasional kepada personil militer, pejabat pemerintah, dan negara yang bersengketa tentang penghormatan hak-hak yang diberikan oleh Konvensi Jenewa I 1949, Protokol Tambahan 1 1977, dan Konvensi Den Haag 1907. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.